Halo teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini saya, Tasya Mardatilla, akan menjelaskan materi mengenai sistem politik yang pernah dianut oleh bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia ini pernah menganut beragam sistem politik ya, baik itu sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sistem kerajaan. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia ini pernah memiliki kerajaan seperti kerajaan Mataram, kerajaan Majapahit, dan bahkan juga kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan lain sebagainya. Dan di sistem kerajaan ini mereka memiliki sistem politik tersendiri yang tentunya akan sedikit berbeda dengan sistem politik yang saat ini. Apa sih ciri-ciri dari sistem politik kerajaan? Yang pertama yaitu sistem pemerintahan masih dalam batas lingkup kerajaan. Jadi di sistem kerajaan ini semua aturan ataupun hal-hal yang menyangkut dengan pemerintahan politik masih berada di bawah kerajaan itu sendiri. Yang kedua, sistem kerajaan ini dikenal dengan prakolonial. Dan yang ketiga, sistem kerajaan dijalankan sebelum adanya bangsa-bangsa asing yang menjajah Indonesia. Nah, sebelum bangsa Belanda, Portugis, Jepang masuk ke Indonesia, sistem kerajaan ini sudah lebih dulu menjalankan sistem politik mereka. Dan yang keempat, ada mayoritas kerajaan yang juga beragam, mulai dari Hindu, Buddha, sampai dengan Islam. Dan yang terakhir, menggunakan sistem kepemimpinan vertikal yang langsung dari atasan ke bawahan. Jadi di sistem kerajaan ini, posisi yang mengisi pemerintahan itu tidak begitu ribet ataupun rumit. Jadi mereka langsung dari raja, langsung ada penasehat, dan lain sebagainya, ada hakim. Dan selanjutnya yaitu masa kolonial. Nah, masa kolonial ini ditandai dengan masa di mana bangsa yang menjajah Indonesia itu sudah masuk ke negara Indonesia. Jadi ciri-cirinya yaitu datangnya bangsa asing ke Indonesia untuk melakukan penjajahan. Nah, di sistem politik kolonial ini kan ditandai dengan bangsa asing yang masuk ke Indonesia. Jadi salah satu cirinya yaitu datangnya bangsa asing untuk melakukan penjajahan. Yang kedua, memberikan banyak perubahan dalam aspek politik. Jadi yang sebelumnya bangsa Indonesia menganut sistem politik kerajaan, ketika bangsa kolonial masuk menjajah ke Indonesia, mereka melakukan perubahan besar-besaran di sistem politik. Dan yang ketiga, tujuannya bukan hanya untuk berdagang, melainkan demi menduduki bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya bangsa luar itu seperti Belanda, Jepang, dan lain sebagainya kan tujuannya untuk berdagang. Tetapi lama-kelamaan tujuan itu berubah. Mereka malah ingin menduduki bangsa Indonesia, ingin menguasai bangsa Indonesia. Dan selanjutnya yaitu ada kapabilitas kepemimpinan mulai diganti oleh bangsa asing. Yang semula bangsa Indonesia itu memang orang Indonesia yang memegang semua aspek-aspek politik, tetapi ketika ada bangsa luar yang masuk menjajah, semua sistem perpolitikan mereka yang pegang, mereka yang duduk di bangku politik. Dan yang kemudian tak lagi menjalankan sistem vertikal. Jadi tadi kan di sistem kerajaan itu adanya sistem vertikal dalam menjalankan sistem politik, yaitu sistem dari atasan langsung ke bawahan. Tetapi ketika bangsa luar mulai masuk, mulai menjajah, mereka tidak lagi menjalankan sistem vertikal tersebut. Dan yang ketiga, ada demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini dikenal juga sebagai politik demokrasi bebas. Ini menjadi salah satu bentuk dari sistem politik yang pernah dianut oleh bangsa Indonesia, di mana para aparat negara itu mulai loyal kepada bawahannya. Jadi sebelumnya aparat negara itu terlalu keras kepada bawahannya, tetapi ketika di sistem demokrasi liberal, aparat negara itu mulai loyal, mulai lebih fleksibel kepada bawahannya. Dan yang terakhir, memungkinkan semua tuntutan dijalankan dengan bebas dan didengarkan oleh negara. Nah, itu di sistem politik demokrasi liberal ya. Selanjutnya ada sistem politik di masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ada banyak sekali batasan-batasan yang dibuat dalam segala aspek politik, dan semua hal dikuasai oleh militer, dan bahkan keterlibatannya sangat kuat dan sangat sulit untuk ditembus. Yang kelima, ada sistem politik di masa demokrasi Pancasila. Nah, di sistem politik masa demokrasi Pancasila ini mulai terjadi banyak sekali perubahan di berbagai aspek yang mulai diperhatikan oleh negara. Dan yang dari dulunya pemimpin
dari dulunya demokrasi terpimpin dan dibatasi menjadi longgar pembatasannya, tidak terlalu ketat lagi. Dan kemudian dari berbagai aspek lebih baik dari demokrasi terpimpin. Jadi di masa demokrasi Pancasila ini dinilai lebih baik dari masa demokrasi terpimpin. Dan juga di masa demokrasi Pancasila ini mereka menjunjung sekali nilai-nilai luhur atau nilai-nilai Pancasila. Nah, sistem demokrasi yang dianut oleh sistem politik demokrasi Pancasila ini merupakan sistem politik yang mendasari nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem demokrasi Pancasila lebih baik dari sistem demokrasi politik terpimpin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban warga negara Indonesia di bidang politik. Jadi, warga negara itu memiliki hak-hak dalam berpolitik. Salah satunya yaitu ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Nah, ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum ini merupakan hak yang wajib dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan. Jadi, warga negara Indonesia itu harus bisa ikut mengkritik apabila ada roda pemerintahan yang dijalankan itu menyeleweng dari yang seharusnya dijalankan. Dan yang ketiga, menjadi elemen penting dalam aspek politik. Yang keempat, berkewajiban untuk mengikuti politik praktis. Dan yang terakhir, berkewajiban mengikuti peraturan-peraturan politik yang telah ditetapkan oleh negara. Nah, itulah kewajiban dari warga Indonesia di bidang politik. Jadi, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.